Oke, selamat malam Suara Bisnis. Dengan saya Jaya malam ini suatu kehormatan, masih suasana Idul Fitri, masih suasana silaturahmi dari tempat kediaman Bapak kita, Bapak Purnawirawan Jenderal Tatang. Selamat malam Pak. Malam. Juga ada Kang Peri dari Bandung. Pertanyaannya adalah malam-malam ngapain nih kita berkumpul di sini bincang-bincang. Kalau saudara lihat di belakang sana, lukisannya unik ya saudara ya, benar? Tapi saudara, kita pengen tahu nih, apa sih maksudnya lukisan ini gitu loh, ya kan? Ide dari siapa sih? Dan tujuannya apa sih? Dan kedepannya apa gitu loh. Nah, malam ini dengan saya Jaya dari Suara Bisnis pengen tahu, dan kita bincang-bincang dengan Pak Jenderal Tatang, juga Kang Peri tentang ini. Dan saya mulai dulu dari pertanyaan dari untuk Pak Jenderal. Pak Jenderal, Iya ya. ini lukisan ini nih, saya tadi baru datang. Ini saudara ini baru datang loh malam ini dari Bandung sampai tiba malam ini. Jadi ini benar-benar fresh banget nih. Kalau roti itu fresh banget ya. Tapi saya pengen tahu nih ya, kalau roti fresh ya. Terus saya pengen tahu nih dari Pak Jenderal dulu nih. Kalau lukisannya ada di tengah-tengah, ada tidak sebagainya. Apa sih Pak? Saya boleh Pak? Jadi awalnya begini ya, bahwa tokoh dan budayawan dari Bandung itu terinspirasi untuk membuat satu lukisan ya, tentang saya. Gitu kan. Setelah banyak berbincang-bincang, saya katakan bahwa saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati ya, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya, yang dimana beliau adalah memang pahlawan bangsa, saya katakan, apalagi yang sudah jadi presiden dan lain sebagainya, ya. Dan itu menjadi suatu inspirasi saya. Ya. Kalau kita lihat ya di situ, tapi beliaulah yang itu, yang mereka-reka seperti itu, ya kan? Setelah berdiskusi, ya mau untuk membuat satu lukisan khususon khusus untuk saya. Dia tidak minta spesial pun juga dari saya. Saya katakan terima kasih, silakan. Ya. Kalau saudara mencintai saya tidak akan melupakan. Nah, di sini saya ada tengah-tengah. Ya. Di atasnya itu ada Ibu Megawati. Ke kiri itu Pak Soeharto, Pak Karno, Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala, Pak Jenderal Sudirman, ya. Pak Jenderal Yusuf, M. Yusuf, mantan ya. Panglima Pangap ya, angkatan bersenjata, terus Pak Prabowo, Pak SBY, dengan Pak Gus Dur. Gitu. Itu tengah-tengah saya. Ya itu saya menghargai, ya saya menghormati dan saya mencintai mereka. Ya. Dimana memang saya di Polan Purnawirawan dari Kopassus, dan lambangnya itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana tengah-tengah adalah Burung Garuda, bahwa persatuan, kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus utuh dan kuat ya, dalam bingkai NKRI. Oke, saya katakan sama beliau seperti itu ya, karena saya tidak menginginkan bahwa negara kita ini terpecah belah. Bahkan harus kokoh, harus tambah kuat. Indonesia harus jaya ke depannya dan rakyatnya harus sejahtera. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Jadi izin Pak Jenderal. Jadi ini adalah ide dari Pak Jenderal sendiri ya. Kita berdiskusi. Berdiskusi. Ya. Okay. Beliau yang ngatur semuanya ini. Karena beliau ini pun juga ya melukis tentang Presiden Amerika, dari presiden pertama sampai dengan ke Obama. Nah, yang kemarin sampai dengan ke Joe Biden itu belum. Nah, ini pun juga sudah udah dilirik-lirik juga ya. Nah, ini persis ini dengan yang saya punya, dengan yang saya punya. Jadi besarnya sebagainya hanya itu presiden Amerika dari pertama. Beliau lah ini pelukisnya, dan saya juga diminta untuk menjadi ketua Dewan Pembina di Kunat
Foundation Oke. Bandung. Ya. Boleh, mungkin izin Pak Jenderal, mungkin sekarang Akang boleh ceritakan sedikit nggak ya prosesnya? Mungkin kan dari ketika berdiskusi itu kan jadi dituangkan jadi suatu media kan. Betul. Nah, prosesnya bagaimana, berapa lama sampai itu sampai harapannya dengan lukisan ini? Nah, boleh sebagai seni. Terima kasih, Bang. Ah. Betul, Kang Jenderal. Semua itu sebelumnya saya berkunjung ke sini dan saya pertama kali saya berkunjung di sini ada niat untuk sampaikan seorang jenderal untuk menjadi ketua pembina untuk Kun Art Foundation. Apa sih Kun Art Foundation itu? Ya, boleh. Maaf, saya katakan. Ya. Kun Art Foundation adalah ingin memajukan untuk membuka mata seluruh masyarakat untuk bisa menghargai para seniman. Jadi seniman pun sama seperti manusia biasa. Ya. Kadang apalagi sekarang lagi ada COVID begini, Mas ya. Betul. Jadi yang saya khawatirkan masih banyak orang-orang yang khususnya seniman yang belum buka. Tidak ada proyek apapun. Kasihan. Nah, di sini saya mempunyai satu ide bila saya ketemu dengan beliau. Beliau sebagai kakak saya, sebagai bapak saya, sebagai saya. Saya mempunyai satu masukan untuk beliau. Kamu gimana kalau membuat sesuatu? Akan ngasih masukan saya akan mengembangkan. Disitulah ada pembicaraan. Karena di sini terus terang, selain beliau, sebelumnya saya membuat sesuatu monumental sekarang di Lampung, di Waikanan. Itu cerita dari Syekh Mesir. Di situ kebetulan jenderal juga pertama adalah Abang Tasbinnya saya sebut, karena beliau orang sana dan mempunyai paman adalah Om Sultan. Kebetulan beliau adalah Mahkamah Agung sebelumnya. Sekarang udah pensiun. Nah, tetapi Jenderal Tasbin di sini sekarang karena kesibukan. Nah, jadi ada satu respon, ada satu support untuk saya. Hanya seperti itu, tetapi dia membuka jalan juga. Nah, yang benar-benar yang saya rasakan dan bisa sampai terjun adalah beliau. Tidak melupakan, saya tidak. Beliau adalah support dan beliau mau sebagai ketua pembina. Kalau melihat dari lukisan sini, ini adalah filosofi. Sebesar apa satu kepedulian seorang jenderal untuk ke semua seniman. Mungkin bisa bahas. Link di sini bukan membuat saya meminta, tapi membuat sesuatu untuk masyarakat, khususnya untuk seniman bahwa mereka tuh harus hidup. Sesudah beliau membicara, seniman jangan mati, seniman harus hidup. Keadaan gini jangan takut, selama kita benar. Itu beliau. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya izin lagi sama Pak Chandra Tatang. Tadi Pak Chandra sudah datang jadi bina ya Pak ya? Iya. Nasihat juga untuk apa bisa nggak kasih pesan-pesan atau mungkin seniman kita ya, mungkin di Bandung atau di Jawa Barat atau di Indonesia ya, supaya kreatif karena kita lihat ini lukisan ini sangat kreatif gitu. Bahkan kedepannya mungkin kalau para seniman walaupun di tengah pandemi seperti ini mereka dapat mempunyai kreativitas ya, semua terbatas. Tapi ya kreativitas nggak bakal mati ya kan sampai kita dipanggil Tuhan baru mati kan. Mungkin Pak Jenderal Tatang bisa kasih masukan dan para seniman atau semangat atau karena kan sebagai pembina ya untuk para seniman yang bisa ditonton. Ya, dari awal bincang-bincang, ya, saya berpikir ini lama kelamaan ya, seniman budayawan kok tambah lama tambah hilang. Ini nggak boleh terjadi. Para seniman, para budayawan harus tetap eksis ya. Karena kalau mereka itu tidak ada nanti, apa yang mau kita harap dari mereka? Bukan hanya mereka untuk mencari sesuap nasi, tidak. Mereka bukan. Beliau udah besar, membuat satu di Waikanan ya, patung relief di situ. Ini udah dipakai. Nah sekarang bagaimana pemerintah ya untuk memberikan suatu pembinaan? Makanya saya kemarin waktu di Bandung, kira-kira untuk yuk maju, apa yang diperlukan dari saya, ya kan? Oh saya perlu menghubungi pejabat ini, oke? Malam itu juga saya telepon pejabat itu.
tolong saya minta untuk adakan suatu pembinaan kepada seniman dan budayawan yang ada di Bandung, khususnya Jawa Barat pada umumnya. Karena itu merupakan suatu aset pemerintah daerah, aset bangsa. Nah sekarang seniman kita yang paling terkenal siapa sih? Mungkin udah lupa, ya? Mungkin sudah lupa sekarang. Kalau dulu kan kita tahu, ya, tokoh-tokoh seniman, tokoh budayawan dan sebagainya. Sekarang Anda berbicara masalah seniman dan berbicara masalah budayawan, itu sudah sekarang udah rasanya udah nggak ada suatu pembicaraan kembali. Nah itulah saya minta, saya memfasilitasi. Oke, saya akan memfasilitasi dan saya akan datang kepada para pejabat bersama-sama dengan Anda, supaya para seniman dan budayawan itu tetap eksis. Dan juga pesan saya kepada seluruh seniman khususnya di seluruh Indonesia, terus saudara berkarya ya untuk saudara sendiri, untuk bangsa dan negara. Ya, jangan karena sesuatu sekarang ada suatu kurang perhatian jadi lembek. Nanti kalau udah lembek, hilang kemampuan you dalam mengerjakan seni, itu lama-kelamaan hilang. Ya samalah kalau misalnya main golf kan, 1 minggu aja nggak main golf, nanti begitu main lagi udah nggak benar-benar, ya kan? Nah ini juga saya minta kepada seluruh pemerintah daerah ya, dan pejabat yang ada di atas, ya, saya mohon untuk tetap memperhatikan, membina, memfasilitasi, bila perlu membiayai ya, para seniman. Karena para seniman dan budayawan bangsa ini adalah merupakan satu aset bangsa, tidak boleh pudar, jangan dianggap remeh. Sejarah mereka yang bisa untuk menuangkan dalam bentuk satu lukisan ini itu dan lain sebagainya ya. Jangan sampai seniman kita bahkan mengerjakan sejarah bangsa lain ya, karena yang dari luar pun juga memintanya ke ini, tetapi kita tidak diminta ya. Saya kira nggak ada terlalu sulit, dan sekali lagi untuk para seniman di seluruh Indonesia, terus saudara berjuang, saudara berkarya demi bangsa dan negara. Kalau atau ada suatu persatuan nanti ya, persatuan seniman di bangsa ini, urun rembuglah bagaimana caranya ya. Karena saya juga jiwa seni, hanya saya tidak bisa menggambar gitu aja, nggak bisa melukis. Tapi kalau ide saya lukisan seperti ini rasanya enak ya. Yang menuangkannya kan para seniman ya. Iya, para pejabat-pejabatnya hanya keinginan begitu, tapi untuk menuangkan dalam daya nggak bisa. Makanya itu sangat-sangat strategis buat saya, ya toh? Saya kira itu dari saya. Oke, Pak Izin, ada pesan nggak buat teman-teman juga sebagai seniman langsung? Oke. Jadi kalau dari saya sebagai ketua Put Art Foundation dan dari perwakilan dari beliau, saya mengembangkan ini, kalau bisa disebut trademarknya adalah beliau. Terima kasih. Terima kasih. Oke, para penonton YouTube, yes, mantap. Jadi teman-teman rekan-rekan Suara Bisnis, kita harus tahu bahwa walaupun pandemi berjalan, walaupun pandemi sedang melanda di dunia di masa kita, kreativitas kita nggak boleh mati. Semua bisa bekerja sama, bersinergi antara pemerintah, seniman, saling bersinergi. Dan saya percaya ketika para seniman dan pemerintah, khususnya untuk perekonomian para seniman ini bisa mengangkat derajat seniman, dan saya percaya nanti ke depannya Indonesia kembali lagi menjadi negara yang mempunyai kebudayaan yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa nenek moyang kita mempunyai kebudayaan luar biasa. Oleh sebab itu, kembangkanlah seni itu dengan cara menghargai juga para seniman. Oke, malam ini kita sekian dulu bincang-bincang malam ini, dan saya terima kasih dengan Pak Jenderal Tatang, juga Kang Erik juga terima kasih. Sampai ketemu lagi dan selamat malam. Selamat malam.